Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianto dari jurusan Budidaya Perairan Angkatan 2018 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membuat liputan wadah budidaya yaitu rakit dan tonggak. Jadi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem dan Teknologi Aquaculture. Oke, jadi yang pertama adalah rakit. Nah, jadi rakit ini merupakan seperangkat wadah budidaya yang biasa digunakan pada sistem budidaya berbasis perairan water based aquaculture. Jadi umumnya rakit ini berbentuk persegi dengan ukuran yang bervariasi. Oke, baik. Jenis rakit budidaya. Nah, ini merupakan salah satu jenis rakit budidaya, yaitu rakit pada budidaya rumput laut. Metode rakit apung merupakan budidaya rumput laut dengan cara mengikat rumput laut pada tali ris seperti pada metode lepas dasar yang diikat pada rakit apung yang terbuat dari bambu. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan dari metode ini, yang pertama adalah keuntungan. Nah, kelebihan metode ini antara lain: satu, banyak diterapkan pada lokasi dengan kondisi perairan lebih dalam, tetapi masih terlindung dari gelombang besar, dan tanaman lebih banyak menerima intensitas cahaya, matahari, serta gerakan air yang terus mempengaruhi kandungan nutrisi pada air laut yang akan mempermudah penyerapan nutrisi sehingga pertumbuhan lebih cepat. Nah, jadi kelemahan dari metode ini ialah apabila tanaman muncul ke permukaan air akan langsung terkena sengatan matahari atau air hujan yang dapat berakibat bagian tanaman tersebut memutih, kemudian mati, dan produksi yang lebih tinggi dibanding dengan metode lepas dasar. Oke, saya akan menampilkan contoh video budidaya rakit. Nah, ini merupakan video budidaya rakit untuk budidaya rumput laut. Untuk membudidayakan rumput laut, terdapat 3 metode, yaitu metode dasar, metode apung dan sistem botol. Cara memilih dan menerapkan ketiga metode tersebut ialah dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan masing-masing, salah satunya dengan mempertimbangkan lokasinya. Metode dasar: jika ingin menerapkan metode dasar, maka Anda harus memilih lokasi yang lunak dan berpasti. Kemudian, pertimbangkan pula produksi yang dihasilkan oleh metode tersebut. Biasanya, metode dasar akan memproduksi rumput laut dengan skala rendah. Bahkan, metode ini rawan diserang oleh predator. Namun, kelemahan dari metode ini bisa diperbaiki dengan metode lepas dasar. Namun konsekuensinya, biaya dan waktu yang diperlukan relatif lebih besar. Metode apung. Metode yang kedua adalah sistem apung agar produksi rumput laut jauh lebih meningkat dan tidak diserang oleh serangan predator bulu babi. Namun, beberapa daerah tertentu seperti Bali yang pantainya merupakan kawasan wisata, tonggak-tonggak untuk budidaya mengganggu pemandangan dan aktivitas wisatawan saat berselancar. Sebagai solusi, para petani rumput laut bisa memodifikasinya menjadi sistem botol agar sesuai dengan kondisi di Bali. Sistem botol. Sistem botol merupakan perpaduan sistem lepas dasar dan apung. Dengan cara ini produksi yang biasanya hanya 1 ton/100 meter persegi menjadi 5-7 ton/100 meter persegi. Sistem ini merupakan perpaduan metode lepas dasar dan apung. Dengan sistem botol, kelemahan metode apung dan lepas dasar bisa diatasi. Pertumbuhan rumput laut lebih bagus, dan hasil 5-7 ton/100 meter persegi bisa dicapai.
Untuk membudidayakan rumput laut dengan sistem botol, ialah dengan menggunakan tonggak-tonggak kayu untuk ditancapkan di dasar perairan. Lalu dibentangkan tali ris di antara dua tonggak yang berjarak 5 meter tersebut. Tali ris yang dibentangkan tersebut dibuat beberapa baris dan sejajar dengan kayu. Sebaiknya pemasangan tali ris ketika air surut agar petani rumput laut tidak perlu menyelam. Jika tali telah selesai dibentangkan, setiap 50 cm tali-tali itu diikatkan, dibundel, sebagai substrat bagi bibit rumput laut. Agar berdiri tegak, tali diikatkan ujungnya dengan botol plastik yang berfungsi sebagai pelampung. Setiap tali tegak diikatkan bibit 100 gram dan biarkan tumbuh hingga beratnya 400 gram. Agar lebih terlindungi, sebaiknya lokasi budidaya dipagari dengan jaring. Oke, yang kedua ya. Oke, jadi yang kedua adalah tonggak budidaya. Nah, tonggak merupakan salah satu teknik budidaya yang dilakukan dengan cara menancapkan sesuatu ke dasar perairan. Misalnya kayu, bambu, beton, dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya budidaya dengan sistem tonggak ini merupakan sistem budidaya yang sangat mudah, ya, bisa dikatakan mudah, karena dengan kita menancapkan saja ke dasar perairan, maka kita sudah dapat melakukan proses budidaya. Nah, jadi salah satu contoh budidaya untuk penerapan tonggak ini adalah budidaya pada kerang hijau. Oke, saya akan menampilkan contoh video penerapan budidaya tonggak. Ini merupakan salah satu video yang saya download dari YouTube tentang budidaya kerang hijau. Guys, hari ini kita ke tengah laut membawa bambu untuk dibuat bagang tancap sebagai sarana budidaya kerang hijau di Panimbang. Inilah guys bambunya harus bambu yang tua, yang panjang agar awet. Ini baru mulai nancap. Dan inilah bagang yang sudah jadi. Bagang ini dibuat beberapa bulan yang lalu.